Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada minggu kedua tahun 2023 yang Tuhan izinkan untuk kita bersama-sama masuki ini, kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang sudah Tuhan bukakan, pintu yang baru, jalan yang baru, melalui pintu tirai yang telah dirobek oleh Tuhan, supaya kita dapat bebas menghadap kepada Allah, atau tepatnya supaya kita berada di dalam lingkup daerah ruangan Maha Kudus, ruangan Maha Suci, yang merupakan daerah kesempurnaan itu. Ya, oleh karena itu kita akan bersama-sama untuk membahas tentang bagaimana keadaan atau suasana yang ada di dalam ruangan Maha Suci itu sebagai wilayah daerah lingkup kesempurnaan itu. Jadi, atau sebagai bagaimana seharusnya kita hidup di dalam suasana kesempurnaan itu. Iya, oleh karena itu, tapi sebelum saya ingin mengajak saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan untuk masuk ke dalam penjelasan mengenai bagaimana keadaan di dalam ruangan Maha Suci, atau apa saja yang dialami atau dilakukan di dalam ruangan Maha Suci atau kesempurnaan itu. Saya ingin lebih dulu ya, untuk sekali lagi kita akan membaca di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-11. Ya, merupakan daftar dari para pahlawan-pahlawan iman. Yang dikatakan ya, ini adalah, bisa dikatakan adalah kesaksian dari orang-orang yang memiliki kepercayaan penuh terhadap Allah. Ya. Tetapi mari kita bersama-sama lebih dulu memperhatikan, karena ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita bersama ya, bahwa ternyata para pahlawan-pahlawan iman atau tokoh-tokoh penting yang sangat percaya penuh kepada Tuhan atau kepada Allah itu, ternyata apa yang direncanakan oleh Allah kepada kita itu lebih baik. Ya, saya sangat tertarik dengan apa, kalau saja kehidupan kita memiliki kepercayaan yang seharusnya melebihi kepercayaan mereka. Yaitu apa? Kepercayaan bahwa kita ini akan menjadi kehidupan yang disempurnakan. Jadi ini yang saya ingin ajak kita bersama-sama. Jadi kepercayaan kita terhadap rencana Allah
untuk menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang disempurnakan itu adalah satu kepercayaan yang sangat baik. Ya, bukan hanya baik, tapi sangat baik. Coba ya, Bapak Bella, kita akan baca sekali lagi lebih dulu sebelum kita memperdalam terhadap para tokoh-tokoh iman kita, ya, atau para pahlawan-pahlawan iman kita. Coba Bapak Bella bacakan buat kita Ibrani 11 lebih dulu, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat terakhir. Ya. Ibrani 11 Ya. ayat 39. Ayat 39. Betul. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau kita perhatikan nanti ya, seperti sudah kita perhatikan pada minggu yang lalu, bahwa bagaimana imannya pahlawan-pahlawan iman atau orang-orang yang memiliki kepercayaan penuh terhadap Tuhan itu sangat luar biasa. Apalagi kalau kita lihat orang-orangnya itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang besar, orang-orang yang sangat penting, orang-orang yang sangat terkenal. Ya, bisa dikatakan orang-orang yang sangat terkenal, yaitu dalam sejarahnya peradaban atau sejarahnya umat manusia yang menyembah, yang percaya kepada Allah, itu betul-betul mereka buktikan, mereka lakukan perbuatan-perbuatan terutama yang memperkenan Tuhan. Ini satu penekanan. Tetapi kata ayat 39 sekali lagi Bapak Bella bacakan buat mereka. Ayat 39. Ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Terus sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Telah memberikan satu kesaksian, satu pembuktian bagaimana iman mereka itu terbukti, teruji, betul-betul terwujud nyata. Tetapi mereka tidak memperoleh apa yang Allah janjikan. Coba kita baca ayat 40. Ayat 40. Ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini ya. Sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik untuk kita. Jadi ini saya sangat sangat interesan sekali, sangat tertarik sekali, dan saya sangat merasakan bahwa ternyata Allah itu mempunyai rencana yang lebih baik kepada kita. Padahal ya, kalau kita lihat sejarahnya, mulai dari zaman Adam ke Habil sampai Henokh, Abraham, dan seterusnya, mereka itu betul-betul memperjuangkan kepercayaannya, membuktikan kepercayaannya sungguh-sungguh, dan ternyata terbukti. Ya, dikatakan itu kepercayaan yang memang sungguh-sungguh. Dan tetapi apa yang Allah rencanakan kepada mereka ternyata tidak lebih baik dari kita. Ya, ini terus terang saja saya ingin mengajak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk betul-betul merenungkan dalam makna terhadap apa yang Allah rencanakan kepada kita itu ternyata lebih baik dari para pendahulu kita. Para pendahulu kita memang hebat, orang yang luar biasa. Seperti kalau kita lihat bagaimana Habil
sekalipun dia harus mati tapi dia hidup. Bagaimana Henokh tidak perlu mati tapi diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Bagaimana Abraham, orang nomor satu percaya, bapaknya orang percaya, tapi Tuhan katakan kepada kita, rencana Allah itu lebih baik bagi kita. Ya, ayat ini mengatakan rencananya ialah bahwa hanya bersama dengan kita mereka akan menjadi sempurna. Oh, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jujur, saya merenung, terakhir dalam 1 minggu ini, saya merasa bersyukur, berterima kasih, dan kemudian saya tengok atau saya periksa sebenarnya siapa saya ini, dan saya tahu sebenarnya saya ini boleh dikatakan orang yang dilahirkan dari satu desa, dari desa. Kebetulan dari keluarga saya satu pun sampai saat ini masih belum ada yang tertarik mengikuti Yesus. Sampai kemudian satu kampung itu mungkin hanya saya yang Kristen. Satu kampung itu saya aja, saya sendiri yang boleh dikatakan menjadi pengikut Tuhan dan kemudian terakhir ini bagaimana setelah saya menyampaikan pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan ini, sungguh banyak bisa dikatakan hinaan, banyak sekali sesuatu yang diarahkan kepada saya. Bahkan ada 1-2 hamba Tuhan dari, kalau nggak salah, dari daerah Tapanuli sana. Dulu itu baik sekali sama saya, sekarang itu maaf kata, lihat muka saya dan dia nggak kenal, seperti dia buang badan dia. Karena saya 2 kali dia papasan dengan dia, begitu saya ketemu dengan dia, langsung dia balik badan. Waduh, seperti muka saya ini mungkin sudah jijik sekali ya sampai. Tetapi saya menyadari apa yang dianggap, apa yang dilihat oleh kawan-kawan saya itu sebenarnya nggak salah. Karena saya merasa sekali. Ya, bahkan kalau ada satu peristiwa yang memang peristiwa itu sangat sangat saya alami tahun 89, karena memang saya ditugaskan oleh Tuhan melalui Bapak Pendeta Indiono. Pada waktu itu saya harus ke Medan, terutama misi yang beliau tekankan kepada saya adalah untuk mempersiapkan BPIC kedua. Jadi mempersiapkan konferensi internasional yang kedua dari pengajaran mempelai itu, BPIC, Bread Thinking International Konferensi. Ya, jadi itu direncanakan bulan Oktober tahun 89 waktu itu. Dan saya sudah sebelumnya Bapak Pendeta Indiono meninggal, saya sudah mensurvei dengan putrinya Bapak Pendeta Indiono, Yuva, terutama potensi-potensi apa yang ada di Sumatera Utara ini yang kita akan gunakan, terutama untuk nanti membuat souvenir, memberikan souvenir kepada tamu-tamu kita dari luar negeri. Karena memang sebenarnya pada PTIC pertama itu kurang lebih 23 negara yang hadir, ya. 23 negara atau 26, lupa saya. Ya, sesudah itu, dan mestinya PTIC kedua yang diadakan di Medan itu lebih banyak, karena memang undangan yang disebar lebih banyak, dan kemudian misi-misi kita keluar negeri juga begitu banyak. Dan kemudian saya bersama Yuva, saya ke Tapanuli, ke daerah Prapat, Tomok, dan semuanya, dan kemudian saya ke daerah Simalungun, Karo, daerah Karo, potensi
potensi-potensi apa yang kita ingin nanti jadikan souvenir. Jadi ada beberapa memang yang sudah kita inventarisir, dan kemudian lokasi untuk penginapan hamba Tuhan itu sudah saya inventarisir. Tamu-tamu untuk luar negeri sudah kita siapkan karena kita bekerja sama dengan Bapak Tini, Pak Tini, dan kami dapat berkomunikasi. Tapi begitu masuk bulan 5 dari bulan Februari, PTIJ itu direncanakan bulan 5 Bapak Pendeta Yono tanggal 12 dipanggil Tuhan. Sudah dipanggil Tuhan itu, maaf kata ya, memang saya melayani di DPRJ itu setiap hari itu entah berapa kali saya berkhotbah melayani di tempat unit-unitnya TDPD, Rumah Sakit Herna, kemudian Dharma Agung, dan semua banyak situ, hotel dan Toba, Rumah Sakit Herna yang di tebing. Ya, pokoknya kami melayani TDPRJ Kompani itu. Ya, ada yang sampai di Aikenopan, dan sebenarnya ada di daerah pantai Sibolga, tapi saya belum sempat ke sana ya. Jadi saya banyak sudah melayani di situ, dan kemudian satu waktu di bulan 6 atau bulan 7 kalau tidak salah, saya itu seperti kayak orang linglung gitu ya. Saya di kantor, ya saya memang mendapatkan kantor di belakang kantornya Bapak Titi Pandini itu di Dharma Agung, dan satu ruangan yang luas gitu ya, dan kemudian saya fasilitas semua ada, dan kemudian saya menghayal saya sepertinya ya, bagaimana ya perjalanan kami untuk apakah BTIJ ini jadi, apakah tugas saya di medan ini bisa terlaksana seperti begitu ya. Satu waktu sedang saya menghayal gitu, kemudian seperti ngelamun kayak macam orang fly gitu ya, ya dikatakan stres ya enggak, tapi yang tekan ya semuanya gitu dalam keadaannya ngedrop kali saya. Satu waktu kemudian ada cicilannya anak buah saya, kalau nggak salah itu kebetulan baru situ mau orang Marsitas itu mau orang namanya, kemudian panggil dia bilang gitu, apa nih Mas, saya bilang gitu, Pak Ketua Anfal gitu. Jadi ya waktu itu saya sedap, dan kemudian waktu itu saya ada kawan saya yaitu Pendeta Alaris Pasaribu. Saya suruh Alaris Pasaribu, saya telepon dari kantor saya hubungi Umpong. Waktu itu Umpong masih ada, Pendeta Umpong Alemba masih ada. Saya suruh telepon Umpong. Tapi karena Umpong tidak datang, jadi agak sedikit waktu. Kemudian akhirnya saya datang, karena nggak jauh ya dari kantor saya dengan depannya Dharma Agung itu kantornya Bapak Titi Pandini itu nggak jauh, ya ada beberapa meter, nggak sampai 100 meter ya. Begitu saya sampai di situ, Pak Titi Pandini itu udah begini sudah terkapar di tanah, di lantai itu di depan kantor Dharma Agung itu. Kok gak ada orang yang berani ngangkat beliau? Jadi pada waktu itu ada bendaharanya yang saya kenal namanya Pak Sitorus. Saya panggil Pak Torus ini. Apa pendeta? Sini, ayo. Nah, kemudian saya panggil juga mantunya Akbar Sirgan, suaminya Ibu Ani, dan pada waktu itu sebagai ketua yayasan atau pengurus yayasan waktu itu. Saya panggil dua orang itu. Kemudian saya ajak mengangkat beliau. Saya kepalanya, orang itu di tengah sama di belakang, di kaki. Wah, orang besar ya, memang berat, jadi kami berpoyongan. Kemudian kami tidurkan, sampai ditidurkan itu betul-betul. Apa itu? Saya lihat, wah kok sudah dingin semua, pegang-pegang dingin. Terus kemudian ayo kita berdoa ya begitu. Waktu itu doakan. Jadi seperti saya mengeluarkan energi saya yang terakhir. Semua yang energi dalam tubuh saya, yang di dalam diri saya itu seperti sisa-sisa kekuatan yang ada itu kami keluarkan sepertinya. Saya minta Tuhan bangkitkan beliau. Saya bilang gitu ya. Jadi memang saya berdoa itu ya, tapi saya seperti saya mengeluarkan tenaga rohani saya sepuasnya. Saya
keluarkan semua seperti begitu ya. Dan akhirnya kemudian menurut kesaksiannya Bapak Dede Pak Dede sendiri yang bersaksi kepada kami, pada waktu dia itu sudah masuk ke dalam jurang yang gelap, sudah semakin gelap kata dia, tapi dengan suara doa saya seperti ada satu lampu atau satu terang yang menyinari beliau, dan kemudian dia kembalilah beliau mengikuti terang itu, dan kemudian saya lihat tensinya sudah sangat rendah. Pada waktu itu dokter sampai perempuan dokter datang dan kemudian cek apa tekanan darahnya berapa, saya bilang di bawah 60 Pak, sudah cepat bawa, aku bilang cepat bawa ke Erna, bawa ke Erna. Sesudah itu sampai di Erna kemudian sudah dipasang semua itu sama semuanya, baru sorenya itu beliau sadar ya, atau ya nggak akan sampai sore, siang itu sadar karena saya nunggu di situ, dan kemudian sadar. Pas akhir bulan Juli, tanggal 2 Agustus, saya tidak lupa tanggal itu. Kemudian setelah beliau baik, sehat, beliau minta kepada tim Surabaya, karena kita punya badan pelaksana kabar mempelai, itu ada, memang sudah terbentuk itu. Setiap KKR, beliau lah intinya. Itu sudah ada ketua, sekretaris, bendahara, semuanya sudah komplit. Kemudian dipanggil oleh Bapak Dede Pak Dede, 2 Agustus datanglah, dan waktu itu rapatnya di Dharma Agung, ada memang itu spesial tempat meeting daripada PDPHC Company itu ya. Kemudian sesudah itu mulailah Bapak Dede Pak Dede bersaksi. Beliau mengatakan, sebenarnya saya beberapa minggu yang lalu saya mestinya sudah mati. Kesaksian beliau, saya mestinya sudah mati karena pada waktu saya anfal itu saya masuk ke lubang yang gelap sekali dan semakin jauh semakin gelap. Tapi pendeta kabar mempelai, dia bilang, dia nggak sebut nama saya, pendeta kabar mempelai yang mendoakan saya. Maka kemudian saya bangkit, saya hidup kembali seperti sekarang ini, menurut kesaksian beliau. Oleh karena itu, beliau sampaikan kepada tim badan pelaksana kabar mempelai yang akan diadakan PTIC itu, yaitu sebagai panitia inti yang di Surabaya itu. Kemudian beliau menyerahkan cek 250 juta. Ini pada waktu tahun 89 itu kan, 250 juta ini langsung cairkan dan laksanakan apa ini PTIC di Medan. Waduh, setelah itu memang semua orang Surabaya semua pada pulang tanggal 3 mungkin ya, tanggal 3 mereka langsung pulang. Ada bapaknya yang pulang ya, ada satu yang tinggal, kalau nggak salah waktu itu Bapak Rajimin lah, ada Bapak Rajimin ada urusan, minta tolong saya untuk ngantarkan ke satu tempat kan, beberapa tempat gitu. Dan kemudian setelah itu mereka pulang semua, dan kemudian mulailah undangan luar negeri itu disebarkan beserta tiket. Ya, semua tiket-tiketnya, semua dikirim mulai dari Afrika, Asia, Eropa, Amerika. Jadi itu semua dikirimkan pendeta-pendeta yang dari luar negeri itu, kira-kira mungkin 30-an pendeta lebih gitu, 30-an itu juga nggak salah. Itu yang tersebar, seingat saya segitu ya. Dan kemudian sejak itu kemudian Bapak Dede Pak Dede selalu minta kepada saya tiap siang, beliau minta jam 11 untuk datang ke rumah beliau di jalan dekat itu depannya PD Pak Dede Hotel yang di jalan itu, ya situlah. Kemudian saya tiap jamnya diminta untuk datang untuk diajak makan bersama. Memang hari pertama kedua saya datang ikut mengawali beliau makan bersama dengan Bapak Kuar.
Tapi justru saat itulah mulailah apa terjadi, entah gosip, entah apa semua, fitnah atau apa semua yang dialamatkan yang negatif pada saya. Masa seorang sopir saja masa diajak makan bersama oleh Bapak Dede Pardede itu? Jadi semua orang itu juga, semua suara miring semua. Bahkan sebenarnya pada waktu itu saya diminta oleh beliau untuk mengurus KTP, karena beliau ingin memberikan mobil pada saya. Ya, pada waktu itu. Jadi akhirnya sudah saya urus KTP, kemudian apa? Tapi karena memang isu yang dihembuskan kepada saya itu sangat miring, ya, sangat jelek. Dan sebenarnya saya nggak menyangkal. Dan saya keadaan saya, tapi betul-betul waktu itu saya waduh. Bayangkan Pak, sebenarnya saya bisa dikatakan BPIC itu sebenarnya hampir gagal, tapi sebenarnya nggak gagal karena beliau sudah serahkan 250 juta cash, betul-betul langsung bisa cairkan karena waktu itu sudah Agustus, rencana BPIC-nya Oktober, September, Oktober, sudah 2 bulan. Waduh, sudah itu. Tapi entah bagaimana ya, apa serangan kepada saya itu begitu bertubi-tubi sampai akhirnya saya putuskan saya tidak mau lagi ya datang mengawali beliau makan ya ke Jalan Juanda nomor 10 ya, selalu ya. Kemudian bahkan juga rencana saya diberikan mobil itu pun batal, semua digagalkan karena memang saya dianggap tidak layak. Saya bukan apa-apa, saya merasa itu, merasa. Tapi kemudian saya besarkan hati saya, ya kalau saya sih wajar, saya begitu. Tapi BTIG jangan sampai nggak terjadi. Itu saja yang saya minta bantuan. Akhirnya entah bagaimana di bulan September, Agustus tanggal 2 dana dicairkan. September Bapak Dede Pardede itu balik 360 derajat berbalik, bahkan saya diusir. Jadi betul-betul saya betul-betul mengalami satu musibah yang memang, tapi saya akhirnya terjadilah, mungkin saya nggak tahu ya apa yang terjadi di kalangan kami kabar mempelai. Memang pada waktu itu kemudian nggak kata uang 250 juta itu diminta balik, dan saya yang diminta kepada saya, kau kembalikan itu. Dan saya sampaikan ke orang Surabaya, saya sampaikan kepada pendeta Pom yang waktu itu sibuk melayani di Surabaya. Akhirnya kemudian terjadilah anehnya ya ini ya memang mujizat Tuhan kurasa, tapi itu sudah tidak terulang lagi dan tidak bisa bangkit lagi kayaknya kabar mempelai. Karena apa? Mereka mengembalikan uangnya PG Pardede 250 juta, tapi mereka juga membiayai karena sudah dicairkan semua uang-uang itu. Entah bagaimana mereka mengumpulkan dana, waktu itu saya nggak tahu karena saya di Medan ya pada waktu itu. Akhirnya kemudian dan akhirnya BTIC itu dipindahkan ke Surabaya. BTIC-nya jadi ya bagaimana nggak jadi, tiket-tiket sudah dikirimkan semuanya ya semua. Akhirnya mereka mengadakan di Surabaya dan terjadilah itu pun saya tidak ikut dan saya tidak ikut BTIC karena saya mendapatkan tugas, karena banyak hamba-hamba Tuhan yang nyasar, karena sebenarnya tiketnya itu ke Medan, tapi ada yang bisa diberitahu untuk kembali ke Surabaya, jadi diubah Surabaya apanya itu jalurnya itu, tapi ada yang tidak. Ada 5 pendeta yang nyasar di Medan. Nah ini pekerjaan saya itu waktu itu, bagaimana mencari orang yang tidak tahu
yaitu pendeta dari Austria satu, suami istri, pendeta dari India 3 orang. Kalau dari India ini saya kenal Pak Om Abram namanya, ya saya kenal, tahu orangnya. Saya carilah ini di hotel-hotel yang ada di apa itu, ketemulah 5 orang ini, langsung saya terbangkan ke Medan. Tapi ada yang dari India itu karena memang terlalu malam, nggak bisa kami, besoknya kami harus oper ke Surabaya. Jadi saya nginapkanlah waktu itu di rumahnya Ibu Eni ya. Jadi waktu itulah pengalaman yang saya bilang. Sedangkan saya menyatakan menyatakan satu kenyataan. Betul-betul lah Pak TJ itu mati bangkit dan kemudian memberikan dana, itu jelas saya tahu itu uangnya. Tapi kemudian, saya tidak dihargai oleh kawan-kawan, kabar memulai dianggap yang bagaimana, tetapi itu memang betul. Tapi kali ini, ketika saya kemarin minggu yang lalu membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, terutama ayat yang ke-40 ini, di mana Tuhan mengatakan sebab Allah mempunyai rencana lebih baik untuk kita. Ini bukan main-main. Rencana Allah itu sudah ditetapkan dari awal kepada kita lebih baik, bukan baik kepada Habil, Abraham, Henok, Musa, dan seterusnya. Semuanya itu pahlawan-pahlawan iman itu Allah merencanakan yang baik, tapi tidak lebih baik. Di sini karena mereka masih belum bisa, sekalipun mereka sudah mati dan mereka belum menerima yang Allah janjikan, yaitu apa? Kesempurnaan. Dan ternyata rencananya Allah ialah bahwa hanya bersama dengan kita. Seharap kita itu termasuk, jangan ada satupun dari antara kita yang kelewatan. Dari kita, saya dan saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan ini, Allah merencanakan sesuatu yang sangat baik, dan mereka tidak akan menjadi sempurna tanpa kita. Ini kepercayaan Tuhan. Ya, oleh karena itu saya sangat berterima kasih. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau ayat ini dijelaskan kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Rencana Allah kepada saudara dan saya itu sangat baik, melebihi imannya pahlawan-pahlawan iman yang terdaftar di dalam Ibrani 11. Mulai dari ada memang satu perkara yang memang sangat menarik kepada saya, terutama iman daripada Abraham. Coba mari kita baca sedikit ya. Ini memberikan satu pandangan yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa Abraham itu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bahkan dia disebut sahabatnya Allah. Dia bisa disebut bapaknya orang percaya. Ya. Ada satu hal yang dilakukan oleh Abraham, dan kita tahu Abraham adalah orang yang secara jasmani sangat diberkati oleh Tuhan. Coba kan bacakan ya. Kita baca Ibrani 11 itu langsung ayat yang ke-13 Pak. Ibrani 11 ya, 13. Ya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mereka ini sebagai orang yang beriman yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Terus tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, hanya dia itu dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Melambai-lambai, jadi kesempurnaan di zaman Abraham itu masih jauh. Jadi Abraham itu hanya melihat bayang-bayang ini, melambai-lambai.
ada apa tangan yang memanggil-manggil gitu, melambai-lambai gini. Bram, sini mungkin gitu ya. Ini kata ayat ini ya. Terus kan man? Dan yang mengakui Ya. bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan Abraham kemudian mengakui sebenarnya dia di bumi ini orang yang kaya raya. Abraham itu di zaman Abraham saja belum Abraham ya masih bersama Lot, itu hartanya Abraham dengan hartanya Lot itu nggak bisa dicampur, begitu banyaknya ya, begitu limpahnya mereka kaya raya di bumi. Tapi Abraham merasa mereka di bumi ini hanya sebagai orang asing, perantau saja. Ya, dalam bahasa yang lain kepada terjemahan bahasa itu setelah dikatakan semua orang yang disebutkan itu percaya penuh sampai mati. Ya, biarpun mereka belum melihat apa yang Allah janjikan kepada mereka, tapi mereka seperti sudah melihat bayangannya. Jadi mereka ini belum tahu apa yang dijanjikan oleh Allah itu, tapi hanya melihat bayangannya. Kalau di dalam ayat perjanjian yang terjemahan bahasa Indonesia terjemahan Bali itu dikatakan Tuhan itu melambai-lambai begini, Bram, sini Bram, masih kayak macam sama-sama Bram, belum jelas apa yang, dan kemudian dikatakan seperti gitu ya, menyambut hal itu dengan penuh percaya. Lalu mereka sadar dan mengakui bahwa mereka hanya seperti tamu dan pendatang saja di bumi ini. Ya, jadi dia itu masih lihat sama-sama itu udah diyakini penuh itu nanti tempatku itu nanti tempat saya itu. Ya, terus dia mengatakan Ayat 14. ya, Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ya, mereka merindukan. Ya, itu masih Tuhan itu belum jelas sama-sama. Yang namanya bayangan. Ya masih bayang-bayang. Dia masih melambai-lambai gini. Bram, sini tempatmu nanti di sini, Bram. Jadi itu masih belum jelas. Tapi Abraham mereka percaya itu nanti menjadi tempat suatu tanah. Ya, dengan berkata seperti itu jelaslah bahwa mereka menantikan suatu tanah air yang akan menjadi milik mereka sendiri. Itu nanti. Kalau di bumi ini dia seperti bertamu saja. Di bumi itu seperti dia itu hanya sebagai pendatang saja. Bukan tempatnya. Dia tahu di bumi, sekalipun dia memiliki kekayaan, sekalipun dia mendapatkan perjanjian, keturunannya banyak semuanya, itu semua dianggap oleh Abraham bahwa di bumi ini kita ini hanya numpang. Ini sebagai tamu, artinya tidak permanen, sementara ini. Tapi yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang masih melambai-lambai itu, masih banyak-banyak itu dipercaya itu tempatku nanti. Itu keyakinannya apa? Coba ayat 15 Pak. Ayat 15. Ya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Jadi tempat negeri yang Tuhan sediakan itu bukan di bumi seperti asalnya Abraham dulu dari sama-sama dengan orang tuanya. Bukan di situ. Kalau memang Abraham mau rindu kembali ke tempatnya bisa balik. Tapi Abraham bukan itu tempatnya. Di bumi ini dia mengambil putusan selama kita di bumi ini kita ini seperti tamu dan pendatang saja, perantau saja, sebagai orang asing. Bukan tempat kita di sini, tempat kita sana. Coba ayat 16 perhatikan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Perhatikan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Terus? Yaitu satu tanah air surgawi. Yaitu tanah air surgawi. Terus Pak? Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Mempersiapkan kota bagi mereka.
Ini sebenarnya yang menjadi harapannya Abraham. Pada waktu dia masih hidup, dia masih bersama anaknya Ishak dan Yakub. Dia merasa di bumi sekalipun sudah diberkati dengan segala kekayaan, dengan berkat apa saja yang ada di bumi ini. Dia mengatakan bumi ini sementara. Saya di sini ini seperti tamu saja. Saya di sini itu seperti perantau saja. Ini bukan tempat tetap saya, paling lama. Ya berapa ya? Bisa 100 tahun lebih ya. Paling lama seperti itu. Tapi dia yakin bahwa Allah telah menyediakan sebuah kota yang kokoh, yang fondasinya itu kuat, tidak bisa tergoyahkan. Ini satu sedikit kesaksian dari imannya Abraham. Ternyata Abraham mempunyai pandangan, keyakinan yang sangat luar biasa terhadap negeri yang ada di surga. Ini kota yang disediakan Allah. Dan nanti pada kita, terutama kita yang menjadi tubuhnya Tuhan, kita yang nanti akan diangkat oleh Tuhan menjadi mempelainya, kota ini sudah jelas namanya Yerusalem baru. Bagi kita sudah jelas sebagai orang. Kalau Abraham dulu masih melambai-lambai bayar sini Bram, sini loh Bram, tempatku nanti di sini, kota ini, di surga ini. Tapi Abraham masih lihat samar-samar, masih bayang-bayang. Tapi dia yakin. Itu sebabnya dia anggap bahwa bumi ini sementara. Kami di sini. Bahkan Abraham dijanjikan satu negeri. Namanya sekarang itu Kanaan, yang sekarang menjadi bangsa Israel. Itu janji khusus kepada Abraham dan anak-anaknya. Itu satu-satu janji. Tapi Abraham mengatakan bahwa Israel atau Kanaan itu kita di situ itu bukan permanen. Sekalipun mungkin ya di zaman Israel dan seperti sekarang mereka sudah punya hak untuk memiliki hak milik, punya sertifikat mungkin ya, karena memang itu diberikan oleh Tuhan, dihakkan oleh Tuhan. Tapi pahamnya Abraham bahwa selama kita di bumi ini jangan kita mempunyai pandangan yang salah. Tapi coba Pak, sedikit saya ingin ajak kalian dan saya untuk membaca pahamnya Musa. Jadi ya keyakinannya Musa, kepercayaannya Musa. Apa man? Coba kita baca ayat yang ke-23 man. Atau langsung saja ya man. Ayat yang ke-24 kan. Ibrani 11 ayat 24. Ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Menolak disebut anak putri, karena memang sejak umur 3 bulan Musa itu sudah diambil oleh putri Firaun, diasuh di istana putri Firaun, di istana Firaun. Ya memang anaknya Raja Firaun. Ya. Sekalipun mungkin adopsinya nggak ada ya, tapi karena diambil dari air dan kemudian dia anehnya ibunya suruh mengasuhnya untuk dia ya jadi akhirnya sampai besar, sudah dewasa Abraham maka Musa dia menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25 kan? Ayat 25 ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ini pahamnya Musa. Ya, bayangkan anak raja kurang apa? Anaknya Raja Firaun yang kaya raya itu, penguasa luar biasa, tidak pernah ya di mana-mana negeri kelaparan. Mesir tidak pernah kelaparan, ya apalagi ada Yusuf di situ, dia menolak itu semuanya. Tapi Musa menolak, dianggap sebagai pangeran. Ya, tetapi dia pikir lebih baik disiksa dan lebih baik susah bersama umat Allah daripada hidup
bersenang-senang dalam dosa di istana raja. Bayangkan itu, lebih baik dia itu disiksa dan susah. Ya kalau bersama umat Allah kayak mungkin di Medan, di hotel, kalau di jalan galang, ya, bersama-sama umat Allah, betul-betul tersiksa dan susah. Tapi saya pun tidak merasa dengan keadaan kami. Saya tidak pernah merasakan susah. Kenapa? Apalagi saya tidak ingin mempunyai pemikiran seperti Musa. Lebih baik menderita dan susah bersama umat Allah daripada senang-senang di dalam dunia. Karena dikatakan dia menyadari bahwa hidup bersenang-senang seperti itu hanya sementara saja. Ya, mungkin kalau lagi kaya semua orang datang kepada kita, kawan kita ya semua. Tapi kalau kita udah miskin, udah tinggal. Ya, tapi kita tidak perlu mempunyai paham yang jelas. Mari kita bersama-sama pahamnya Musa ada benar, daripada senang-senang di dunia hanya sementara. Ayat 26 perhatikan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Teruskan. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ia arahkan kepada upah. Dalam bahasa Indonesia terima sederhana yang katakan, dengan percaya penuh Musa menantikan masa depan, bukan masa sekarang di dunia. Oleh karena itu dia menganggap jauh lebih berharga menderita aniaya demi kepentingan Kristus daripada mendapatkan seluruh kekayaan Mesir, seluruh kekayaan dunia ini. Lebih baik, lebih berharga menderita aniaya demi kepentingannya Kristus. Waduh, ini salah satu paham yang luar biasa. Dia merasa jauh lebih baik menantikan upah yang akan diberikan Allah kepadanya. Upah yang diberikan Allah itu sifatnya bukan sementara. Upahnya itu kekal. Upahnya itu selama-lamanya. Oleh karena tidak sia-sia menderita bersama dengan Kristus. Ya, menderita, menyatu dengan Kristus itu sama dengan Rasul Paulus. Dia tidak mengingini hal-hal yang lainnya. Dia hanya mengingini mengenal Kristus dan kebangkitannya. Dan dia mau menyatu dalam penderitaannya supaya dia menjadi serupa dengan kematiannya. Karena di balik kematian itu ada upah yang menantikan, yaitu upah yang kekal, seperti apa yang diyakini oleh Musa. Ya, dan seterusnya Musa setelah itu dia terus melaksanakan pekerjaannya, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesirnya. Jadi saya ingin memberikan penekanan pada siang hari ini kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bersama dengan saya. Keyakinan terhadap rencana Allah untuk kita dijadikan kehidupan yang sempurna ini perlu dan penting untuk kita alami, terutama tahun 2023 ke depan ini. Ya, karena itu mari, karena ini rencana Allah, sedikit ya, saya ingin tambahkan di dalam coba surat Efesus pasal yang pertama ya. Surat Efesus pasal yang pertama, coba kita baca ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat 3. Iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam. Perhatikan dengan baik. Yang di dalam Kristus telah memberkati kita segala berkat rohani, segala.
Semua berkat rohani itu diberkatkan oleh Tuhan kepada kita melalui Kristus. Apa yang tujuannya? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita. Terus Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat. Tidak bercacat itu artinya sempurna. Inilah untuk menjadikan kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya ini. Allah telah menyediakan budgetnya. Allah telah menyediakan anggarannya. Allah telah menyediakan sarana dan prasarananya. Segala berkat yang ada di surga, semua yang ada di surga itu akan diturunkan kepada kita. Karena Tuhan mau supaya pemilihannya terhadap kita yang telah ditetapkan sebelum kita lahir, sebelum kita jadi, sebelum dunia ini jadi, supaya kita kudus dan sempurna. Oh, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini tekad bulatnya Allah, sehingga segala berkat, ya, kalau berkat jasmani nggak usah kita tanyakan, berkat rohani yang ada di surga itu semuanya tidak ada yang tidak akan diberikan kepada kita. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi kehidupan yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kita berdiri di hadapan Tuhan dalam keadaan yang tidak bercacat. Dan pada hari-hari yang lalu, menurut penjelasan Ibrani pasal yang ke-10, Yesus telah menyediakan dirinya, menyediakan tubuhnya, dan di dalam tubuhnya Yesus itu terdapat segala berkat yang ada di surga, terdapat segala kekayaan Allah. Semuanya itu ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, kalau kehidupan kita, saya ingin mendorong kepada saya dan saudara-saudara, tahun 2023 ini merupakan tahun di mana kita harus meyakini, karena dasar keyakinan kita itu ada, bukti keyakinan kita ini kuat, nyata. Karena apa? Yesus telah menyediakan tubuh. Dia telah datang menyediakan tubuhnya supaya dipersembahkan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, dan akhirnya dapat menjadikan kehidupan kita. Oleh persembahan tubuh Yesus kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh korban persembahan tubuhnya Yesus kita disempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya dengan ini. Dasarnya kuat. Dasarnya adalah persembahan tubuh Yesus. Ya, sudah dikorbankan, sudah dicurahkan darahnya untuk membersihkan kehidupan kita.